Konten pamer kekayaan selalu menjadi konten favorit netizen plus 62. Contohnya, pamer mobil mewah, rumah yang besar, uang yang banyak sana sini. Selain pamer kekayaan, konten makanan juga menjadi konten favorit. Karena mungkin semua orang pengen ngerasain kalau makan enak itu kayak gimana ya. Nah, Siska Cole ini adalah salah satu content creator yang sukses memadukan dua jenis konten favorit kita, yaitu pamer harta dan makanan. Lagi-lagi Siska Cole lagi. Memang Cole Sisters ini memang selalu hebat mencuri perhatian kita para netizen dengan segala kemewahan dan makanan uniknya. Dan entah kenapa ya, video-video barunya selalu viral di TikTok dan memang sih asik untuk ditonton. Cara Siska mempresentasikan videonya ini memang sangat hebat dan kontennya tepat sasaran kepada netizen plus 62. Karena itulah saya hari ini akan membahas kenapa Siska Cole adalah seorang content creator yang hebat beserta dengan strategi dia. Kalian di acara Raymond Nonton, kita bersama Doge akan membongkar strategi Siska Cole. Nasi goreng 400 juta cek. Es krim nasi padang cek. Bikin es krim di kamar cek. Oke guys, kita mulai dulu dengan mengupas perjalanan Siska di dunia digital. Ketika dia mulai konten pertamanya ya, Siska ini sebenarnya tidak terlalu beda dengan kita-kita semua. Sama-sama orang biasa ya kan? Sama kayak dia juga, anjing biasa, kayak orang biasa. Tapi yang bikin beda cuman harta dan nasibnya. Oke, kenapa saya bilang Siska adalah orang yang hebat? Kita mulai saja dengan melihat dari YouTube dan TikToknya. Dari awal ketika dia memulai YouTube, dia hanya membuat konten make-upan, ya make-up wajah. Dan di TikTok dia pun demikian, hanya video-video tentang dirinya yang ya random-random gitu. Karena waktu itu dia belum dikenal orang dan masih manusia biasa yang kaya raya. Nah, karena Siska ingin populer di platform tersebut, dia pun melakukan A/B testing, yaitu testing market dengan dua pilihan konten. Contohnya, dia kan sekarang konten make up. Nah, dibuatlah dia konten baru yaitu tema makanan. Si Siska akhirnya menambahkan konten makanan pertama dia yaitu video makan samyang, tapi sampai terus membuat video make upnya. Ternyata guys, video makan samyang tersebut viral, mencapai 1 M views. Ternyata nih orang lebih suka pada konten makan dibanding make up. Terlihat dari viewsnya yang signifikan lebih banyak. Mungkin juga karena make up itu marketnya lebih kecil dibanding makanan. Disitulah Siska mulai mengganti strategi dia dan mencoba memperbanyak konten makanan, dimana banyak sekali video makanan dia yang mencapai 1 M views loh. Gila, itu banyak guys. Contohnya kita lihat di sebelah. Hingga pada akhirnya, dia pun fokus sepenuhnya pada konten makanan. Karena memang penontonnya lebih banyak dan tujuan Siska adalah pengen populer dari video-videonya. Tapi dari segitu banyak konten kreator makanan seperti contohnya Next Carlos dan Magdalena, atau mungkin para chef Indonesia seperti Arnold Purnomo. Bagaimana sih Siska bisa menyaingi para senior YouTuber tersebut? Maka diferensiasi atau pembeda yang dibuat oleh Siska Cole adalah makan sambilan pamer harta. Begitu juga dengan konten Siska di TikTok. Video review makanan atau masak-masak dia awalnya hanya video review sekaligus ya pamer kekayaannya di background, yaitu rumah mewah dia dengan dapur mewah dia dengan meja makan mewah, semua yang serba mewah. Intinya pamer yang tersirat. Kembali lagi ke Siska Cole Review. Hari ini aku mau review nasi dan lauk instan yang gak perlu kalian kukas. Resep nasi goreng anak kos kesukaan aku. Masukin nasi dan setelah itu ditata di piring. Jadi deh nasi goreng ala anak kos. Gampang banget kan? Ya, Anda tidak salah dengar. Masak nasi goreng anak kos dengan background rumah mewah dan sendok emas. Benar-benar menunjukkan kalau Siska ini bukan berasal dari keluarga sembarangan ya. Sendok aja sendok emas guys. Dan juga konten-konten awal TikToknya Siska Cole adalah seputar makanan, masak, dan BTS karena dia seorang ARMY dan cara ngomongnya pun masih normal layaknya manusia pada umumnya. Resep nasi goreng anak kos. Nah, setelah A/B testing lagi berkali-kali, akhirnya Siska Cole pun menemukan sebuah elemen yang tidak bisa dicontek orang lain, yaitu suaranya. Dan di Juli 2020, Siska pertama kali membuat video masak di kamar cek dengan nada suara yang unik sekaligus memamerkan kekayaannya. Masak di kamar cek. Review mesin masak 3-in-1. Jadi mesin ini bisa rebus, panggang, dan juga goreng. Ini mesinnya cocok banget untuk kalian yang tinggal di kos.
Dan ternyata viral saudara-saudara. Orang-orang suka, terbukti dari banyaknya views di videonya. sorry. Dari hasil AB testing tersebut, Siska berhasil viral berkali-kali dengan nada suara uniknya. Dan dia pun akhirnya mengembangkan skrip agar selalu konsisten di setiap videonya. Kira-kira kerangka skrip Siska Cole seperti ini guys. Mari kita baca. Menyebutkan judul atau tema, kadang bareng adiknya yaitu Alia Cole. Cek. Mukbang di kamar, cek. Intro, hari ini mau buat apa? Hari ini kita mau lokas saji Kak Shogannya. Kemudian langkah-langkah membuat atau memasak makanan tersebut. Cuangki dan batagor. Aku tambahin bawang goreng lokas saji. Diikuti dengan tagline dari Siska Cole yaitu mari kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Dan makan. Gorengnya garing banget, isinya nggak pelit. Ini rasa coklat dan garlic cheese. Kemudian disertai dengan alasan dia membuat makanan tersebut. Biasanya alasannya itu simple-simple aja, tapi sangat menusuk untuk kalangan Miss Queen seperti kita-kita ini guys. Jadi deh nasi goreng ala anak kos. Gampang banget kan? Kemudian adikku suka sekali. Adikku suka sekali, jadi dia beli 1 porsi lagi. Dan di ending videonya tidak lupa ada tagline selamat mencoba. Kan harus banget cobain lokas saji, selamat mencoba. Buat yang ingin kulit glowing bisa cobain, selamat mencoba. Nah seperti itu kira-kira skripnya guys. Lalu untuk nada suaranya Siska Cole yang selalu sama di setiap videonya juga membantu dalam menciptakan personal brandingnya. Bikin es serut di kamar, cek. Mari kita coba, selamat mencoba. Hari ini aku dan adikku lagi atur lemari sepatu kita. Banyak banget yang harus diberesin. Seperti itulah Siska Cole memadukan suara uniknya, skrip andalannya, makanan, dan pamer kekayaan. Dan boom! Itulah formula kesuksesan Siska Cole dari orang kaya yang biasa menjadi TikToker/YouTuber yang kita kenal sekarang dan membuat banyak orang iri dan menghujatnya karena kesel dengan suara khasnya. Kamu kesel gak sih dengar suara Siska Cole? Gak kesel? Silahkan kalian tonton video kompilasi Siska Cole di atas ini untuk tes kesabaran kalian. Kemudian tujuan Siska Cole tentunya bukan hanya sekedar menjadi populer, apalagi menerima uang endorsan. Uangnya udah banyak kali guys. Lihat nih tabungan masa kecilnya Siska Cole aja udah ratusan juta. Gila. Menurut saya ya, tujuan Siska Cole adalah pertama, ya makin populer gitu guys. Kemudian 2, ingin meraih peluang bertemu dengan BTS. Karena seorang K-popers ya pasti ingin bertemu dengan fansnya. Kemudian ingin semakin populer lagi. Dan yang terakhir, gabut saja, makanya dia mau bikin video. Terlalu banyak uang, nggak tahu mau dihabisin kemana ya bikin video, YouTube konten. Yap, perjalanan Siska Cole kita bisa sederhanakan sebagai berikut. Bikin konten make up di YouTube, kemudian mencoba konten makanan, viral. Kemudian tambah lagi konten makanan plus pamer harta. Viral lagi, konten makanan pamer harta dengan suara unik. Viral lagi, konten makanan pamer harta dengan suara unik, ditambah lagi dengan skrip yang selalu sama. Boom, TikTok meledak. Kira-kira begitulah teman-teman. Apakah ada yang mau mengikuti jejak kesuksesan Siska Cole? BTW, Siska Cole ternyata juga humble banget loh orangnya. Terbukti dari video ketika dia di prank oleh prankster Brandon Ken beberapa tahun lalu, bahkan sebelum dia terkenal. Ternyata Siska ini humble banget dan tidak sombong, dan mau aja diajak oleh stranger di jalan gitu. Kira-kira kita bisa ngapain ya ke Siska kalau ketemu di jalan? Sorry kak, anak baru di sini bukan? Namanya siapa? Siska. Apa? Siska. Oh, aku Brandon. Aku juga anak baru nih. Boleh jadi teman gak sih? Iya. Oh iya, maaf ya. Aku baru banget soalnya belum punya teman di sini. Kamu datang sini mau ngapain? Mau daftar Mau aku. daftar. Kamu tahu nggak daftarnya di mana? Di mana sih memangnya daftarnya? Oh di situ. Daftarin kalau Apa? Kamu anak baru juga di sini? Iya. Oh, salam kenal ya. Tadi namanya siapa? Siska. Oh, aku boleh kan jadi temen? Oke, makasih ya. Tapi sampai sekarang, yang bikin para netizen masih sibuk dan kepo adalah siapa orang tuanya Siska Cole. Siapa bapaknya yang bisa mensponsori seluruh harta kekayaan Siska Cole? Siska ini sangat hebat dalam melindungi privasi keluarganya dan sangat minim informasi tentang dia dan keluarganya. Bahkan kita sendiri pun tidak mengetahui nama lengkap Siska Cole loh. Terus sebenarnya tentang bapaknya yang kerja di Tencent dan Siska Cole merupakan keponakan dari CEO Tencent, semua ini hanyalah rumor belaka. Namun seiring waktu semoga rasa penasaran netizen bisa terjawab. Jangan nanti mati penasaran karena belum tahu siapa bapaknya Siska Cole ya. Ini adalah sedikit sneak peek siapakah orang tua Siska Cole. Kita bisa lihat di vlog Siska Cole ketika ke Korea. Bapaknya bisnismen ya, pegang handphone terus. Lagi jalan-jalan pun sibuk baca chat, serius banget ya.
Oke lah, sampai di sini saja video saya. Semoga kalian mendapat ilmu dari pembahasan video kita ini. Semoga nanti ada dari kalian yang sukses karena sudah menonton pembahasan video kita dan menerapkan strategi Siska Call. Terima kasih juga kepada @dinikopi di Twitter yang sudah menjadi bahan inspirasi untuk membuat konten ini. Oke guys, jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video bermanfaat lagi. See you in the next video and bye bye. 满皇上的悔儿碎了整个当朝，金钱看齐，墙上写着秦香莲的30，碎了整个当朝，驸马那